wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ratnasari, NIM 218420015, kelas 3B, Prodi PGSD. Saya akan mereview buku yang berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karangan Mulasih Tari dan Yazid At-Tafsir. Saya sekarang akan mereview bab 1, yaitu mengenal kepribadian diri. Poin pertama yaitu arti sebuah kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa. Sebenarnya kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap. Sebab sesama hidup manusia, kepribadian terus mengalami perubahan. Ada yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah perkataan Socrates, kenalilah dirimu, kenali kepribadianmu. Perlu diingat, kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan. Sebab pembentuk kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pembentuk kepribadian sudah pasti individu itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita sebagai manusia. Sedangkan faktor eksternal terdapat beberapa aspek diantaranya, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan atau keluarga, dan pengalaman yang diterima semasa hidupnya. Apabila kedua faktor tersebut seimbang, artinya memberikan input positif pada diri seseorang, maka feedback atau output kepribadian orang itu akan baik. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua faktor tersebut menginput nilai-nilai keburukan dan kejahatan, maka feedback atau output kepribadian orang itu pun akan buruk dan bisa jadi ia mendapatkan perlakuan atau kejahatan. Poin kedua yaitu berkenalan dengan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan saat orang lain tidak melihatmu. Setiap kali kita kesulitan mengenali diri dan tujuan sendiri. Terkadang apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kenalilah diri Anda dan kenali tujuan hidup Anda. Berikut ini beberapa cara agar kita bisa mengenali diri sendiri. Yang pertama yaitu merenungi tujuan hidup. Yang kedua, apa yang telah kita berikan untuk orang lain. Dan yang ketiga, bersikaplah jujur kepada diri sendiri. Poin ketiga yaitu hal buruk dalam diri individu. Kebanyakan dari kita akan menganggap orang itu keterlaluan menilai buruk diri kita. Tidak jarang pula kita sampai berani memarahi atau membalasnya dengan keburukan yang lebih pedih. Kritikan menjadi ucapan atau perkataan yang menyakitkan bagi telinga kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Manusia adalah makhluk yang mudah terlena akan pujian, tetapi tidak akan kuat ketika mendengar kritikan. Sempurna menjadi patokan utama sifat manusia. Ya, karena kita tidak ingin terlihat cacat atau buruk di mata orang lain, kita pasti akan menunjukkan keunggulan kita. Poin yang keempat yaitu baik dalam diri individu. Setiap insan tentu memiliki keunggulan atau kelebihan masing-masing. Ada yang cerdas, pintar, ahli, sopan, berbudi luhur, bijaksana, suka menolong, dan rajin. Kenali diri sendiri artinya mampu memahami apa kekurangan dan kelebihan diri. Seseorang yang sudah mengenali kemampuan atau dirinya sendiri dapat dengan mudah memperbaiki kesalahan dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Itulah hasil review buku pada bab 1 ini. Untuk bab selanjutnya sampai ketemu di minggu depan. Dadah.